Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul mu'jizat wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala aidan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu telah mengantarkan kita pada malam yang terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu bersedih ketika Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Tetapi umat akhir zaman ini walaupun dilarang mudik tetap senang ketika Ramadan akan segera berakhir. Hanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, diantaranya dengan melaksanakan shaum itu sendiri, kemudian melaksanakan tadarus Al-Quran, qiraatul Quran, kemudian kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini, dan juga melaksanakan qiyamul lail dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian menjelang akhir Ramadan ini memasuki bulan Syawal, dan mudah-mudahan kita disampaikan bulan Syawal ada beberapa perintah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya di dalam Al-Qur'an akhir surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di antaranya yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu walitukmilul 'iddata, menyempurnakan jumlah bilangan daripada bulan Ramadan. Bisa 29, bisa 30 hari. Karena sistem penanggalan Islam itu ya antara 29 dan 30 hari. Dan insya Allah Ramadan tahun ini adalah istiqmal 30 hari. Jadi rasa-rasanya tidak mungkin Idul Fitri itu besok hari. Dan sudah sidang isbat ya sekarang, atau sedang berlangsung? Sudah ada keputusan. Mengapa demikian? Karena saya lihat di lembaga Falakiyah NU itu tinggi hilal itu minus 4 derajat dari ufuk. Jadi ketinggian hilal di bawah 0 derajat itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar itu adalah, dan itu sudah diputuskan berarti, itu berarti hari Kamis. Insya Allah kita akan masuki 1 Syawal. Jadi sebetulnya sederhana ketika hisab itu menunjukkan angka 2 ke atas. Nah itu insya Allah kalau patokan NU atau pemerintah itu pasti akan terlihat hilal. Tetapi kalau di bawah 2 derajat kemudian di atas 0, nah ini pasti akan terjadi ikhtilaf. Karena Muhammadiyah itu kalau di atas 0, sekian, nah itu sudah masuk gitu biasanya. Tetapi kalau NU itu di atas 2.
Persis lebih tinggi lagi, itu sekitar 4 derajat. Ini kondisinya adalah minus 4, jadi sudah tidak mungkin sebetulnya. Dan ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat 1 Syawal kapan, maka kita tentunya mengambil pendapat yang terbanyak, kemudian yang benar tentunya, bukan mengambil pendapat yang dari minoritas kemudian yang salah gitu kan, seperti itu. Dan insya Allah pemerintah kita berpatokan pada Ru'yatul Hilal, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dari awal Ramadan itu dengan apa? Dengan ru'yat. Kemudian wa aftiru, dan berbukalah, maksudnya berlebaranlah dengan apa? Dengan melihat ru'yat. Jadi pemerintah kita menetapkan awal Ramadan dengan 1 Syawal itu berdasarkan ru'yat, karena dan itu dipasang di seluruh Indonesia, bahkan melibatkan 8 ya lembaga apa P-nya apa? Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan itu alat-alatnya pasti canggih. Jadi kalau menurut pendapat NU itu kalau dia di atas, di bawah 2 itu walaupun 1 derajat itu secanggih apapun katanya, walaupun menggunakan teknologi tadi, alat yang digunakan oleh 8 itu tidak akan terlihat hilal itu. Sehingga lil ihtiyat ya di atas 2 derajat ketinggian hilal di atas ufuk itu. Jadi yang pertama adalah walitukmilu iddata, menyempurnakan bilangan bulan. Jadi insya Allah kita besok masih melaksanakan ibadah shaum. Kemudian yang kedua adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pada malam Idul Fitri kita disunahkan untuk apa? Untuk bertakbir, menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha. Itu termasuk salah satu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dan di akhir hadis Rasul menyatakan lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Jadi tidak akan mati orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri maupun Idul Adha ketika hati-hati itu pada mati. Kapan hati-hati itu mati? Yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, kemudian menghadapi yang namanya pertanyaan munkar dan nakir, kemudian pada hari kiamat. Salah satu solusinya adalah dengan menghidupkan malam Idul Fitri maupun Idul Adha dengan memperbanyak kalimat tasbih, takbir dan tahmid. Jadi kita dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak tadi kalimat-kalimat tahlil, takbir dan tahmid pada malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian ini ada dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa takbir itu ada 2. Yang pertama adalah takbir mursal, kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang mengiringi pelaksanaan sholat fardu. Dan ini dilaksanakan pada Idul Adha. Dan itu dimulai pada hari Arafah subuh. Jadi selesai sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca takbir sampai tanggal 13 hari, berarti hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Jadi itu imam atau kita sendiri sebagai makmum atau kita salat munfarid itu dianjurkan selesai salat fardu, bahkan salat-salat sunnah yang lainnya untuk membaca takbir. Itu disebut dengan takbir muqayyad namanya. Jadi mulai hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dari mulai subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik, terakhir hari tasyrik itu dianjurkan untuk melaksanakan takbir. Jadi panjang waktunya kalau Idul Adha. Kemudian kalau Idul Fitri itu disebut dengan takbir mursal, yaitu pada waktu maghrib sampai sampai sebelum pelaksanaan sholat Id, di situ rentang waktunya. Jadi sangat mepet. Ya kurang lebih 12 jam lah. Dan itu tidak dianjurkan selesai sholat Id untuk melaksanakan takbir. Jadi maaf Pak Haji Walid, jangan walaupun tidak mudik sholat duhur kemudian selesai sholat duhur tidak bisa takbir. Tidak disunahkan di situ. Jadi selesainya adalah selesai sholat Id, itu sudah selesai sholat yang disebut dengan takbir mursal itu.
Jadi besok Idul Fitri itu takbirnya dari mulai maghrib sampai dengan sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat fitrah. Zakatul fitri ini sangat dianjurkan dan itu hukumnya adalah wajib, sudah dijelaskan. Dan itu sebagai apa? Sebagai penambal daripada ibadah puasa kita. Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, dan memberi makanan kepada orang fakir dan miskin. Dan juga ada satu riwayat yang walaupun riwayat itu dhaif mengatakan bahwa ibadah puasa kita mu'allaqun, tergantung antara langit dan bumi. Kalau tidak ditunaikan zakat fitrah itu, maka hukumnya adalah wajib kita menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini termasuk sunnah muakkadah sebetulnya, sunnah yang dikuatkan. Jadi kita berusaha untuk terus melaksanakan yang namanya sholat Idul Fitri walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Dan insya Allah itu termasuk daripada syiar agama Allah. Allah berfirman, "Zalika, demikianlah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa menghidupkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu timbul dari ketakwaan hati seseorang. Jadi barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka berarti dia telah mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu merupakan bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, berarti itu adalah menunjukkan kebersihan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama melaksanakan yang namanya salat Idul Fitri besok. Walaupun mungkin ini dari sisi hukum adalah sunnah muakkadah sebetulnya. Jadi walaupun dilaksanakan di rumah itu hukumnya adalah sah. Kemudian di musola juga adalah sah sebetulnya. Tetapi ini adalah salah satu nilai terbesarnya adalah menghidupkan daripada syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri, yang pertama adalah kita disunnahkan sebelum berangkat adalah mandi seperti mandi wajib. Jadi sunnah hukumnya mandi sholat Id. Kemudian memakai wangi-wangian dan juga memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kemudian disunnahkan pada Idul Fitri ini untuk makan dulu, jadi sarapan dulu sebelum kita berangkat ke masjid atau ke tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu. Kemudian ya disunnahkan juga supaya kita berjalan kaki, jadi tidak berkendara. Walaupun kita punya motor, punya mobil, jadi dianjurkan untuk jalan kaki dan melalui jalan yang satu, kemudian pulangnya melalui jalan yang lain. Tetapi kalau cuma satu jalan, ya satu jalan saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.